penduduk lokal 100%, lalu Anda mau menginjak-injak dengan Anda memasukkan gereja di Wakatobi. Kami memiliki data jumlah kalian berapa di setiap instansi vertikal. Sehingga Anda berbicara soal aturan sudah pasti tidak mungkin itu tercapai, saudara-saudara. Saya ingatkan sekali lagi. Maka perlu dipahami bahwa berkaitan dengan isi jika ini sudah terjadi, silakan bicara. Yang kedua, Di mana bentuk? Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk teman-teman semua yang mencintai, menyayangi channel TV Laskar Kristus. Dan yang terus juga mendukung pelayanan Bang Laskar. Teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat di cuplikan bahwa terjadi lagi yang namanya intoleran ya. Intoleran terjadi karena merasa bahwa mereka ini adalah mayoritas, mereka merasa lebih banyak di daerah itu, sehingga kemudian ketika ada orang-orang Kristen yang ada ke situ dan mereka sudah punya tanah sendiri, sudah punya biaya sendiri, sudah punya jemaat gitu ya, artinya kelompok kekristenan yang ada di sana, akhirnya mereka membuat gereja. Lalu mereka mempersulit teman-teman sekalian seperti yang kalian dengar tadi itu. Itu arogan sekali ya ketika dia ngomong itu. Saya ingatkan sekali lagi. Ini mayoritas Islam. Kenapa kamu datang lalu mendirikan gereja di tengah-tengah kami? Kami punya data. Jumlah kalian tidak seberapa. Lah kan itu bukan persoalan. Iya kan? Ketika gereja mau didirikan. Itu bukan masalah Anda lebih banyak atau lebih sedikit dari orang-orang Kristen. Ini logikanya loh. Ya. Jadi kalau dikatakan selama ini yang suka mengusik agama lain itu oknum-oknum. Ini bukan oknum. Ini kelompok guys. Kelompok. Buka matanya. Buka telinganya lebar-lebar itu. Ya. Sangat sadis teman-teman sekalian. Bahwa ini terus terjadi. Terus terjadi. Terus terjadi. Ya. Ini bukan cuma 1-2 kali. Apakah kemudian ini yang dikatakan agama damai? Agama yang menghormati? Agama yang membela hak-hak orang lain? Agama yang pokoknya itu paling ridhoi ya oleh sang Khalik kita. Yaitu pencipta langit dan bumi. Ternyata rumah sekali kalau kita mau melihat metode mereka seperti ini justru menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak mengerti tentang agamanya sendiri. Ya. Jadi teman-teman sekalian, gereja didirikan, mereka kepanasan. Ya. Ibadah Kristen diadakan, mereka kepanasan. Kebakaran jenggot. Kalau kita melihat, ya, masjid itu berdiri dengan baik tanpa ada hambatan dari orang-orang Kristen. Ya. Ada di daerah-daerah tertentu saja. Dan itu pun ada ya sesuatu. Sehingga kemudian masyarakat setempat itu harus menolak. Misalnya dibawa di Papua gitu ya. Ada di Papua terjadi beberapa waktu yang lalu. Itu pendirian pesantren ya kan. Tetapi tidak seperti yang kita bayangkan. Ada seluk-beluknya. Dan itu jarang sekali terjadi. Tapi pembubaran, penolakan gereja, ibadah Kristen itu berulang-ulang bahkan ribuan kali terjadi di negara kita ini. Nah ini teman-teman sekalian yang saya ngajak teman-teman Kristen semua bagaimana kemudian kita mulai berpikir logis gitu. Apakah kekristenan
tetap berdiam diri dalam hal ini. Ingat, jangan disalahpahami tentang kasih. Ajaran kasih itu mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Itu fix. Tapi jangan lupa, di suatu sisi kasih itu juga harus tegas, harus menegur, harus bersuara jika terjadi ketidakadilan itu. Lagi pula kita adalah negara hukum. Sudah harus kita bersuara melalui hukum. Ya. Jadi teman-teman yang ada di sebagai pengacara, ya kan? Sebagai tokoh-tokoh dalam kepemerintahan, ya. Mulai sekarang ini saya menghimbau, saya sebagai tokoh agama Kristen, saya menghimbau kita jangan berdiam diri. Mari kita melakukan sesuatu yang kemudian menciptakan suasana yang adil, yang penuh dengan toleransi begitu. Dengan cara apa? Ada orang-orang seperti ini, ya kita harus cegah dengan cara apa? Membawanya ke jalur hukum. Bukan main hakim sendiri ya. Kita bukan kemudian demo-demo, bukan kemudian kita ngancam-ngancam, bukan. Tetapi kita menempuhnya melalui jalur hukum. Ya. Jadi saya berharap kepada pembesar-pembesar kekristenan gitu, mulai bersuara. Ini sudah di abad ke-21, ini udah di tahun 2025 kita, maka seharusnya kita ini bersuara. Ya. Sehingga pemerintah tertinggi kita itu ya mendengar hal ini dan benar-benar menindak tegas orang-orang yang intoleran seperti ini. Tindakan premanisme seperti ini. Memang gereja harus menderita, teman-teman. Gereja di akhir zaman ini harus terus menderita. Karena nama Yesus kita tetap diejek. Tapi kita bukan berdiam. Kita kemudian cari solusi, bergandengan tangan. Bagaimana kemudian kita bisa mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Iya kan? Orang-orang kita banyak di bagian hukum. Nah, maksud saya, mari kita bersuara. Ya. Dan jika memang di daerah situ ada orang-orang Kristen yang berpengaruh, mari gitu loh. Ya. Bersuara supaya pemerintah itu cepat menyelesaikan. Dan kita lihat tadi ya di ruangan itu, ya, mudah-mudahan ada mediasi gitu ya. Ada tabayun sehingga kemudian pendirian rumah ibadah itu terus berjalan. Karena selama ini juga seperti itu ya. Sekalipun dihalangi di awal-awal, tapi pada akhirnya tetap berdiri, tetap didukung gitu. Ya, ada juga beberapa tempat memang tetap tidak karena ikut pemerintahnya menyegel gitu. Ikut pemerintahnya itu ya dalam tindakan intoleran. Sehingga ya memang tidak bisa berdiri gereja gitu. Ya. Nah teman-teman sekalian, kita berharap memang dalam kepemimpinan Presiden kita Pak Prabowo dan juga Pak Gibran itu bisa tegas dalam hal ini. Sehingga kita sesama anak bangsa ini tidak merasa dijolimi, tidak merasa dianaktirikan dalam segi keagamaan. Tetapi kita mendapat tempat, posisi dan juga hak yang sama ya dari republik ini. Baik teman-teman sekalian, silakan apapun komentar teman-teman semua silakan tulis di kolom komentar, itu sangat penting untuk kelanjutan dan juga banyak orang yang kemudian nantinya akan membaca dan mereka bisa sadar dengan komentar positif dari rekan-rekan sekalian. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.